representasi dari Lund University untuk mewakili universitas lomba di tingkat internasional, dan qadarullah ternyata bisa menjadi juara 1 gitu kan ya. Sebuah apa ya istilahnya, kadang dari situ itu saya mengambil hikmah ya, bahwa kadang Allah itu mengabulkan doa kita, Tuhan itu mengijabah keinginan kita itu di luar dari apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Dan tugas kita sebagai manusia adalah silakan berusaha sekuat tenaga, belajar serajin-rajinnya, biar nanti Allah yang menentukan seperti itu. Dan akhirnya terkabul pada waktu itu, saya bisa ya berfoto di depan patung Liberty, dan kemudian ya mengunjungi Amerika yang katanya a dream country ya, walaupun setelah berkunjung dari sana ternyata semakin menguatkan tekad saya untuk tidak melanjutkan pendidikan di sana ya, karena mungkin dari apa namanya budaya, kemudian dari tata kota itu memang Eropa, khususnya apalagi negara-negara Skandinavia ya, di Swedia itu sudah sangat nyaman seperti itu ya. Ya, oke, bisa lanjut next ke slide selanjutnya. Ya, jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya, ini perjalanan saya meraih beasiswa. Dari 2016 saya berjuang gitu kan ya, saya berjuang untuk mendapatkan sertifikat bahasa Inggris ya. Bisa dibilang dulu kemampuan bahasa Inggris saya itu sangat payah gitu kan ya. Kemudian 2017 saya ambil real test, alhamdulillah 1 kali real test sudah cukup, dan dari situ saya mencari beasiswa ya. 12 kali kegagalan sudah pernah saya kecap ya, 12 kali kegagalan beasiswa. 2017 akhirnya diterima LPDP dan sempat dinyatakan berangkat di 2019 ya. Jadi sudah diterima LPDP, ternyata masih ada ditolak juga sama LPDP buat berangkat 2019. Namun singkat cerita, setelah berbagai ikhtiar diupayakan, setelah berbagai negosiasi dilakukan, dan akhirnya alhamdulillah 20 Agustus 2018 kaki saya ini pertama kali menginjakkan langkah di benua Eropa, dan Lund University menjadi jawaban atas doa-doa yang dari dulu saya panjatkan seperti itu. Boleh lanjut di slide selanjutnya, Mbak? Ya, dan ini ya salah satu slide favorit saya ya, yang selalu saya tampilkan. Jadi ini teman-teman ya, kenapa sih tadi saya katakan di awal kenapa niatnya teman-teman tuh perlu diluruskan? Ya karena teman-teman akan menghadapi seperti ini nanti. Semoga tidak ya, semoga tidak sebanyak ini, dan semoga teman-teman seandainya sebanyak ini atau bahkan lebih dari ini, teman-teman akan senantiasa dikuatkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan untuk bisa tetap istiqomah ya dalam jalan perjuangan ini. Saya katakan beasiswa itu jalan perjuangan teman-teman ya, karena ya teman-teman nggak akan tahu gitu loh berapa kali ketolak, beasiswa mana yang nerima gitu kan ya. Dan dulu memang prinsip saya adalah ya saya akan coba semua beasiswa, tidak semua ya sorry ya, tapi tetap saya seleksi ya, maksudnya apakah universitas itu punya kualitas yang bagus, apakah universitas ini punya profesor yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Karena bagi saya ya kalau memang kualitas di Indonesia lebih bagus ya ngapain gitu loh kita studi di luar negeri gitu kan ya. Walaupun ya mungkin dapat banyak experience-nya, pengalamannya dapat gitu kan ya, punya mahasiswa internasional, tapi saya waktu itu tetap punya idealisme bahasanya ya tujuan ke sana itu belajar gitu loh, bukan nyari pengalaman interaksi sama orang-orang internasional aja gitu loh. Kalau nyari pengalaman internasional ya teman-teman bisa sekedar traveling, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi karena tujuan saya ke sana itu belajar ya tetap saya pilih beasiswa yang sekiranya ya terbaik gitu kan ya, terbaik di bidangnya gitu kan ya. Ataupun seandainya tidak terbaik pun ya bidang itu lebih baik daripada yang ada di Indonesia. Sehingga pada waktu itu singkat cerita saya sudah seleksi dari semua beasiswa yang ada, dan hadirlah 13 beasiswa ini gitu kan ya. Lucunya adalah ya pada waktu itu LPDP itu merupakan list yang terakhir. Jadi ini saya turutkan berdasarkan timeline, dan ternyata 12 beasiswa sebelumnya itu menolak saya ya. Saya sempat diterima di salah satu beasiswa di IT ya, di ICN Institute of Technology Thailand. Jadi memang itu salah satu perguruan tinggi teknik yang bagus di Thailand, namun ternyata hanya partial scholarship ya, tidak full scholarship. Pun juga Taiwan, saya dapat letter of acceptance universitasnya, tapi tidak dapat beasiswa. Australia, saya dapat LOA universitasnya, tidak dapat beasiswanya. Sehingga singkat cerita, pada waktu itu alhamdulillah saya diterima di beasiswa LPDP seperti itu teman-teman ya. Jadi
pesan saya sama teman-teman, siap-siap dengan yang namanya kegagalan dan jangan putus asa gitu ya teman-teman ya dengan yang namanya kegagalan itu. Karena ya saya baru 12 kali teman-teman ya. Ada teman saya yang banyak gitu loh ujiannya itu. Ada yang sudah keterima LPDP tapi IELTS-nya gagal berkali-kali ya. Bahkan ada teman saya itu sampai tes mungkin ada 10 kali gitu kan ya. Bayangkan satu kali tes IELTS itu 2.900.000 ya sekarang ya. Kalau kali 10 kali kan dia menghabiskan 29 juta hanya untuk tes IELTS yang gagal berkali-kali. Padahal dia beasiswa sudah dapat, LOE sudah dapat LOE unconditional, LOE kondisional ya, tinggal IELTS-nya aja. Jadi nyantolnya atau struggle-nya orang itu insya Allah pasti akan berbeda-beda. Dan teman-teman harus siap dengan konsekuensi itu. Bagaimana caranya siap? Ya sekali lagi, luruskan niat dan kuatkan tekad. Seperti itu ya. Next, selanjutnya. Ke slide selanjutnya. Oke ya, jadi ini banyak sekali teman-teman ya beasiswa yang ada. Tidak hanya satu beasiswa, ada Schooner, Australian Award gitu kan ya. Silakan ini dicari aja di internet banyak sekali. Namun dari panitia Gobion hari ini meminta saya fokus untuk membahas LPDP. Oke, so next saya akan bahas LPDP lebih detail seperti itu. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, dan ini rekomendasi website-website yang recommended ya menurut saya ya. Jadi silakan ini bisa di capture atau apapun itulah ya. Ditulis saja ya. Kalau di capture nanti ada foto saya nanti. Jadi ini website-website yang teman-teman bisa akses. Khususnya Scholars for Deaf ini ya. Jadi ini memang khususnya website yang berisikan tentang beasiswa untuk negara-negara berkembang. Kenapa saya merekomendasikan itu? Karena kadang teman-teman banyak sekali beasiswa itu yang baru buka ketika teman-teman daftar, persaingannya itu tidak terlalu banyak dan akhirnya teman-teman itu lolos seperti itu. Jadi kenapa sih penting sekali tidak terlalu rely on atau menggantungkan di satu beasiswa karena ada case seperti itu ya. Dulu ketika saya di kampung Inggris itu saya punya teman dia daftar beasiswa Polandia ya. Sekarang sih sudah terkenal ya beasiswa Polandia, sudah banyak juga yang ke situ. Sekitar tahun 2016. Nah, dia cerita ternyata pada waktu itu yang daftar itu kurang dari Indonesia, yang daftar itu kurang dari kuota yang dijanjikan. Ya akhirnya lolos semua teman-teman ya. Dia otomatis lolos dan bisa kuliah di Polandia gitu kan ya. Dan itu full gitu loh. Jadi ya dari situ sih makanya penting sekali teman-teman silakan explore sendiri ya di internet ya. Saya rasa informasi di internet itu sudah banyak sekali gitu kan ya. Jangan rely juga di website-website yang saya berikan ini ya. Mungkin sekarang juga ada website-website baru yang lebih reliable, yang lebih banyak lagi seperti itu ya. Oke, next. Nah, kemudian untuk IELTS gitu kan ya, saya sudah, ini bukan mviss.com ya, sorry ya. Domainnya sudah habis ya, saya sudah tidak mau bayar lagi. Karena .com itu juga bayar gitu kan ya. Jadi mviss.wordpress.com ya, seperti yang saya tulis di setiap slide. Jadi saya sudah tuliskan ya, tentang di sini ada scholarship journey, kemudian tips belajar IELTS. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada niatan belajar ke luar negeri apa, silakan bisa akses di situ dan boleh juga disebarluaskan tidak apa-apa selama itu bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi motivasi ya sekaligus juga ya tips trik buat teman-teman lah istilahnya bagaimana untuk apply beasiswa itu seperti apa insya Allah sudah saya tuliskan di sini seperti itu. Next. Nah, kemudian sini ada beasiswa LPDP teman-teman ya. Yang teman-teman perlu teman-teman ketahui adalah sekarang beasiswa LPDP sudah tidak seperti dulu lagi ya. Jadi kalau dulu itu tidak ada sistem kuota, sekarang ada sistem kuota ya. Maksudnya kalau dulu kan ya asal memenuhi persyaratan pasti langsung diberangkatkan ya. Dan jumlahnya ini kalau teman-teman lihat dari 2013 sampai 2016 ini eksponensial ya naik terus. Tapi di 2017 dia turunnya, nah itu tepatnya di tahun saya ya. Jadi tahun saya itu yang diterima sekitar 2.000, tapi yang daftar sekitar total hampir 30.000 ya seperti itu. Jadi memang persaingannya semakin ketat dan seleksinya juga semakin susah sekarang ya. Next. Halo, next. Oke, ini bisa di skip aja ya. Itu timeline tahun 2019. Saya kurang update lagi ya untuk 2020 seperti apa. Langsung aja next. Jadi alur seleksi. Nah, alur seleksi pun ini juga ada berbeda ya. Berbeda. Jadi kalau persyaratan administratif ya saya rasa kurang lebih sama ya. Jadi ijazah, transkrip, kemudian statement of purpose, CV, sertifikat bahasa, surat keterangan sehat, LOI kondisional, dan surat izin bagi yang bekerja ya.
ada juga seleksi berbasis komputer. Nah, kalau sekarang ini TKD ya, soft competency itu semacam seperti tes CPNS, yang mana di zaman saya dulu itu tidak ada ya, teman-teman ya. Jadi, kenapa tadi saya katakan ini jauh lebih susah? Ya, karena memang sekarang seperti itu, teman-teman ya. Proses seleksinya lebih banyak, lebih panjang, dan pendaftarnya juga jauh lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian interview. Jadi interview kalau sekarang itu ada ini ya, ada dua macam ternyata interview. Yang pertama ada interview psikolog sama interview rencana studi ya. Dan itu beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu interviewnya hanya sekali ya. Jadi sekarang lebih strict lagi, sehingga pastikan teman-teman ketika interview benar-benar memahami teman-teman mau studi seperti apa. Kemudian ya tips dari saya, be yourself aja lah ketika interview ya. Next. Nah, kemudian ini writing method ya, yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya ketika teman-teman apply beasiswa apapun ya, biasanya selalu sudah ada guideline ya dari pemberi beasiswa. Misalnya Ocean Awards itu kan yang namanya motivation letter, statement of letter itu kan ternyata dalam bentuk mengisi form ya. Kalau LPDP bukan dalam bentuk mengisi form, tapi ya biasanya disebutkan ya konten-konten yang ada itu harus apa aja seperti itu. Nah, sebenarnya metode penulisannya itu sama, teman-teman ya. Jadi ya skemanya problem solution lah. Kondisi saat ini itu teman-teman seperti apa, sedang bekerja, atau misalnya sedang jadi peneliti gitu kan ya. Kemudian merasakan apa yang dirasakan di kerjaan itu ya. Saya menemukan gap gitu kan ya. Misalnya kok kayaknya kerjaan ini ya ilmunya aku kurang ya Mas Yan ya. Atau misalnya peneliti kok kayaknya skillku di bidang ini kayaknya masih kurang ya. Nah, sehingga dari gap itulah teman-teman bisa menemukan kondisi impian ya. Dari kondisi impian itu teman-teman kira-kira ingin kayak gimana ya, kayak gitu. Dari solusi pekerjaan, kemudian bidang penemuan atau penelitian yang ingin dikembangkan gitu kan ya. Kebutuhan di masa mendepan itu seperti apa gitu. Jadi skemanya bisa problem dan solution seperti itu. Jadi overall sebenarnya writing apapun ya ketika apply beasiswa itu seperti ini teman-teman ya. Teman-teman saat ini merasa kurang apa sehingga teman-teman butuh untuk lanjut studi, dan setelah studi nanti harapannya itu dapat apa seperti itu ya. Next, ke slide selanjutnya. Ya, jadi CV ya, saya tidak akan terlalu detail di sini ya karena keterbatasan waktu juga. Jadi ini CV ya, silakan teman-teman persyaratan apa. Yang pertama CV, jelas di situ ada nama, kampus, jurusan dan lain sebagainya. Yang perlu saya highlight di sini adalah di CV penting teman-teman untuk menyebutkan sesuatu yang relate sama beasiswa saja ya, atau relate sama universitas. Tidak perlu menyebutkan perlombaan-perlombaan yang tidak ada hubungannya ya. Juara makan kerupuk, juara panjat pinang dan lain sebagainya itu tidak perlu disebutkan di CV ya. Kemudian formatnya itu formal. Untuk apply ke Eropa, saya sarankan pakai CV yang formatnya nama Europass ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja di Google Europass CV format, itu sudah ada websitenya, teman-teman bisa download di situ ya. Rata-rata perguruan tinggi di Eropa itu ya, atau apapun ya, untuk apply beasiswa atau perguruan tinggi di Eropa itu tidak ada syarat wajib memang, tapi setelah saya tanya-tanya ke beberapa orang teman-teman saya, kemudian konsultan pendidikan juga, itu memang disarankan pakai Europass seperti itu ya. Next, selanjutnya. Next, halo. Ya, jadi itu CV yang saya tunjukkan ya. Di sini ada, ini CV saya. Jadi di situ ada ya nama. Ini Europass itu formatnya kira-kira seperti ini ya. Work experience, kemudian organization apa, skor IELTS-nya berapa, dan kemudian penghargaan yang pernah diraih itu seperti apa gitu kan ya. Jadi ini kira-kira formatnya seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman cari aja. Nah, logonya seperti ini nih. Yang di atas foto saya itu ada tulisannya Europass kayak gitu. Next. Nah, kemudian rencana studi ya, ini juga penting gitu ya. Study plan intinya adalah melihat seberapa jauh teman-teman sudah mengeksplor universitasnya. Sehingga dulu yang saya lakukan apa? Saya benar-benar pelajari silabusnya, saya pelajari research background profesor yang kira-kira mau saya jadikan supervisor kayak gitu ya. Dan di sini penting teman-teman ya, karena di LPDP sekarang ini ada interview khusus untuk
dalam tanda kutip mengobrak-abrik study plan teman-teman. Jadi teman-teman harus paham di sini ya. Kenapa kira-kira teman-teman pilih universitas ini? Kenapa nggak universitas yang lain gitu ya? Dan teman-teman pastikan datanya itu harus sesuai gitu kan ya. Harus sesuai fakta gitu loh. Karena apa? Karena interviewer itu ketika nge-interview nanti itu mereka itu bawa laptop gitu loh. Dan apa yang teman-teman sebutkan itu bisa aja dia cek gitu. Dia cek di internet gitu kan ya. Ini sesuai apa enggak? Kalau itu nggak sesuai, teman-teman bisa dikonter balik seperti itu loh. Ini loh kamu katanya bilang seperti ini, tapi kok ternyata aslinya seperti ini kayak gitu. Nah itu teman-teman harus siap dengan hal seperti itu ya. Jadi di rencana studi silakan jelaskan sejelas-jelasnya dan pastikan teman-teman paham ya. Teman-teman mau mengambil mata kuliah apa, kemudian nanti expect outputnya kira-kira selama mengambil apa atau kuliah itu teman-teman akan bisa skill apa, kemudian profesornya di sana itu apa, expertise-nya bidang kayak gimana, dan kenapa teman-teman nggak milih universitas yang lain kayak gitu kan ya. Itu harus benar-benar masuk di teman-teman harus benar-benar consider dan harus paham itu semua ya. Oke, next. Nah, kemudian statement of purpose gitu kan ya. Jadi kalau ini lebih ke tujuan ya. Sebenarnya statement of purpose, motivation letter itu hampir sama ya teman-teman ya. Sama sih sebenarnya, cuma nama lain aja kayak gitu ya. Kontribusi bagi teman-teman seperti apa gitu kan ya. Kalau tadi study plan itu lebih rencana ke depan. Nah, kalau motivation letter ini lebih membahas tentang diri teman-teman sendiri gitu kan ya. Istilahnya teman-teman personal branding-nya itu di sini. Teman-teman harus menunjukkan bahwasanya pengalaman teman-teman itu related kok sama bidang S2 atau teman-teman itu bisa kok menempuh S2 nanti itu, teman-teman yakin akan menyelesaikan itu, teman-teman nggak akan stres, teman-teman tahan banting, tahan segala tekanan gitu kan ya. Karena banyak case juga gitu ya pada awardee beasiswa yang akhirnya dipulangkan karena ya stres di sana gitu kan ya, sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya. Itu tidak sedikit teman-teman ya. Jadi ya itu tadi kan saya tekankan di awal, kembali luruskan niat gitu kan ya, dan teman-teman harus mengukur juga dengan kemampuan diri sendiri. Nah termasuk nih kadang juga kesehatan gitu kan ya. Karena ada juga ya kisah juga Wardi itu, dia pinter gitu kan ya, tapi fisiknya ternyata nggak terlalu kuat gitu kan ya. Dia sudah terlanjur berangkat di BNLPDP, ketika sampai di sana musim salju dia hipotermia gitu kan ya, sampai nggak bisa kuliah gitu kan ya, sampai sakit gitu kan ya, akhirnya dipulangkan ya. Jadi hal-hal non teknis seperti itu pun juga harus dipertimbangkan ya, seperti itu. Nah kemudian next. Nah, kemudian seleksi berbasis komputer, ya overall sih terdiri dari TPA, kemudian ada tes soft kompetensi gitu kan ya, seperti TKPD CPNS itu silakan googling aja, dan on the spot writing ya, jawab pertanyaan semacam esai gitu kan ya. Jadi ada narasi di pertanyaan tersebut ya. Jadi kata teman-teman sih yang pernah SBK itu di situ ada pertanyaan dan semacam bikin esai singkat kayak gitu ya. Oke. Untuk admin silakan teman-teman yang belum bisa di-mute langsung di-mute aja ya. Adminnya sini go beyond ya. Silakan dari hostnya bisa di-mute aja ya. Mungkin ada teman-teman yang tidak sadar kalau ke unmute seperti itu. Next aja langsung. Oke, nah verifikasi berkas. That's really important teman-teman ya. Karena dulu pengalaman saya adalah ketika verifikasi berkas itu saya hampir bermasalah ya. Karena saya membawa scan-scanan. Jadi ceritanya dulu, nah ini penting sekali ya, salah satu tips dari saya yang perlu diperhatikan. Nanti ketika teman-teman minta surat rekomendasi, baik itu ke dosen, ke rektor, atau ke siapapun, misalnya nih, kalau dulu saya itu karena case-nya saya sudah di Jakarta, saya minta surat rekomendasi ke dosen saya yang di Surabaya, ya memang yang diupload di website LPDP itu adalah scan-scanannya sih. Tapi ya teman-teman harus punya itu yang asli gitu loh, langsung disuruh ngirim gitu kan ya. Karena dulu saya tidak melakukan itu, sehingga ketika mendekati hari H saya tanya dulu yang asli masih ada apa enggak. Wah nggak tahu, sudah hilang kayaknya gitu. Wah itu saya udah kelabakan gitu kan ya. Akhirnya saya waktu itu bawa scan-scanan gitu kan ya. Dan itu pada waktu itu sih saya bisa meyakinkan gitu loh si verifikatornya kalau ini asli, ini nggak berubah-ubahan, dan waktu itu memang yang asli itu hilang seperti itu. Alhamdulillah itu tidak mempengaruhi penilaian saat itu ya, nggak tahu nanti sekarang ya. Dan alhamdulillah juga saya diizinkan gitu loh, karena verifikasi berkas itu adalah step sebelum teman-teman melakukan interview dan tes yang lainnya gitu. Kalau berkasnya ternyata nggak verified ya teman-teman bisa digagalkan di situ. Tapi ini
buat jadi pelajaran, ya selalu cek dan recheck berkas, apapun itu, dan selalu sediakan yang asli, seperti itu ya. Next. Oke. Nah, ketika wawancara, teman-teman harus membawa dokumen kegiatan, prestasi organisasi, apapun itu ya. Jadi, dulu sih ketika saya wawancara itu, saya bawa map itu tebel banget gitu kan ya, isinya segala pencapaian saya, dan saya bawa situ ya. Pertama, biar nambah PD gitu kan ya, maksudnya biar si interview lihat, wih anak ini banyak banget gitu ya pencapaiannya ya. Walaupun itu sebenarnya sertifikat dari zaman TK juga, tapi biar kelihatan tebel aja gitu kan ya. Terus yang kedua ya, silakan rendah hati ya, jangan, intinya be yourself aja lah, teman-teman tidak perlu melebih-lebihkan diri gitu kan ya. Ya teman-teman personal branding itu tetap gitu, tapi gaya berkomunikasinya ya silakan rendah hati gitu kan ya. Ya tetap menceritakan apa adanya, jangan bohong gitu ya, karena situ ada psikolog dan itu akan ketahuan kalau teman-teman itu bohong gitu kan ya. Dan juga ya teman-teman situ kan, intinya gini, kenapa sih kayak ada tes psikolog, ada seleksi apa namanya berkas teman-teman tuh pasti si interviewer tuh sudah baca, dan ketika interview itu akan dicek ya, yang teman-teman tuliskan tuh bener gak sih, anak ini bohong gak sih, kayak gitu. Jadi itu tadi ya pesan saya, be yourself aja ya. Kemudian yang ketiga, buat FAQ berisi pertanyaan dan jawaban full English tentang personal dan akademik. Nah ini that's really important, apalagi kalau teman-teman mengincar studi di luar negeri ya. Selalu siapkan pertanyaan dengan full dengan bahasa Inggris ya, latihan interview kayak gitu kan ya, bikin FAQ juga gitu kan ya. Dulu teman saya itu sampai bikin ya sampai 70-80 pertanyaan yang kemungkinan besar akan ditanyakan ketika interview. Dan tips keempat saya, practice makes perfect ya. Jadi kalau dulu saya ketika mau interview itu saya hubungi senior-senior saya yang di luar negeri yang lolos beasiswa PDP, kemudian saya minta, Mas latihan dong interview, sampean interview aku, nanti aku jadi interviewernya gitu kan ya. Jadi pura-pura lagi interview gitu kan ya. Dan saya biasanya minta tolong Urdi yang sudah pengalaman, atau teman-teman kalau punya dosen yang pernah jadi reviewer LPDP, nah itu bisa minta tolong ke beliau seperti itu ya. Next. Nah, hal yang perlu diketahui ya itu tadi kan, kembali teman-teman ingin fokus bidang apa, menjadi ahli mengenai apa, di masa depan ingin menjadi tokoh seperti apa gitu kan ya. Kemudian seperti itu tadi ya, salah satu indikator teman-teman lurus niatnya itu ya itu tadi ya, cari negara yang kira-kira punya best practice tentang keilmuan tersebut ya. Bukan misalnya pingin ke Korea karena pingin lihat opa-opa gitu kan ya. Korea cowoknya ganteng-ganteng gitu ya, cewek nih biasa nih, atau pingin ke Jepang karena pingin lihat anime gitu kan ya, biasanya cowok-cowok di kayak gitu ya. Jadi silakan niatnya diluruskan lagi ya teman-teman ya. Negara tetap menjadi pertimbangan, tapi mungkin pertimbangannya kan ya lebih ke iklim gitu kan ya, kemudian lebih ke kemudahan kira-kira untuk beribadah itu seperti apa, nah itu kan juga perlu dipertimbangkan seperti itu. Nah kemudian lakukan komparasi atau perbandingan beberapa pilihan yang ada gitu kan ya, silabusnya seperti apa, kalau perlu email ke pengajarnya di sana gitu kan ya. Kemudian beasiswa apa aja yang bisa dapat dari sana. Nah, itu silakan dikonfirmasikan ulang seperti itu. Next. Next, halo. Nah, oke, sekilas Swedia. Jadi tadi udah selesai ya sharing-sharingnya ya soal LPDP. Sekarang saya jelaskan tentang Swedia. Nah, Swedia bukan Swiss. eh, ini, ini saya taruh di ini di awal nih karena banyak sekali ya miskomunikasi antara orang-orang gitu ya, termasuk saudara-saudara saya di kampung dulu ya. Faiz kuliah di mana gitu, di Swiss gitu ya. Orang-orang bilang, oh kamu di Swiss ya, bukan Swedia loh. Swedia sama Swiss itu udah sama ta gitu ya. Jadi I don't know kenapa orang-orang sering salah itu ya. Bahkan slide ini saya dapatkan dari eh, penyedia ini ya, dari Study in Sweden ya. Jadi Study in Sweden itu salah satu lembaga di bawah Swedish Institute Scholarship yang dia menjelaskan bertugas untuk promosi Swedia. Dan slide ini saya copy dari sana ya. Bahkan ternyata tidak hanya di Indonesia aja, di negara lain pun juga banyak orang yang keliru menganggap Swedia itu Swiss seperti itu ya. Next. Ya, kalau yang belum tahu, di peta itu teman-teman yang jauh ya. Jadi Swedia itu yang ada panjang, negaranya ada di tengah, di Eropa Utara, mengarah ke kutub juga, dan kalau Swiss itu ada di Eropa Tengah ya. Jadi jangan keliru seperti itu. Next.
Nah, Swedia juga terkenal dengan negara tempat diselenggarakannya penghargaan Nobel, dan ini di Stockholm ya. Jadi sangat beruntung teman-teman jika nanti misalnya bisa studi Swedia, teman-teman bisa langsung menyaksikan ya. Invitasinya terbatas. Dulu saya pernah dapat, tapi sayangnya tidak bisa datang karena kalau tidak salah Seninnya itu ada kuis, sehingga karena waktu itu kebetulan tempatnya di ibu kota. Jadi ya waktu itu sih saya nggak bisa datang gitu kan ya. Saya disayangkan sih. Tapi semoga suatu saat bisa kembali lah seperti itu. Next. Dan Swedia dikenal juga dengan negara yang transportasinya terintegrasi ya teman-teman ya. Jadi di sana cukup dengan satu kartu, kartu itu sudah bisa dipakai kemana-mana ya. Naik bis, naik kereta, naik kapal kalau di Stockholm karena negaranya kepulauan. Kemudian naik kereta bawah tanah, naik tram, naik apa lagi ya? Ya itu sudah satu terintegrasi. Bahkan kalau di wilayah saya itu sudah bukan pakai kartu lagi ya, dia udah pakai aplikasi. Jadi kita pakai semacam kayak QR code gitu, beli tiketnya sudah online, bayarnya juga sudah online, semuanya sudah online, dan ketika masuk tinggal di scan itu aja gitu kan ya QR code-nya. Jadi itu salah satu yang saya suka dari Swedia seperti itu. Next. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya, kenapa kira-kira Swedia? Gitu ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman lihat di kiri sendiri itu Keep Calm and Let's Fika. Jadi Fika itu adalah salah satu budaya Swedia ya. Mereka suka ngopi, bukan karena saya suka ngopi ya, saya juga aslinya sebenarnya tidak suka ngopi gitu kan ya. Tapi maknanya Fika itu adalah orang Swedia itu selalu menghargai waktu santai gitu kan ya. Jadi misalnya ketika saya kelas 60 menit, 15 menit itu adalah break, coffee break gitu kan ya. Nah, orang Swedia biasanya beli kopi atau sekedar keluar nyari matahari ya, kalau ada matahari ya, karena orang-orang di sana kasihan ya, fakir matahari mereka ya. Saya pun juga sempat merasakan ternyata fenomena bule berjemur di sini yang kita anggap aneh itu akhirnya saya rasakan sendiri ya di negara kurang matahari seperti Swedia itu, dan ternyata emang penting banget sih sinar matahari itu, karena saya sendiri sempat merasakan waduh kok mendung terus harian gitu kan ya, apalagi musim salju, waduh kok ini gelap terus gitu kan ya. Nah, karena itu orang Swedia punya kebiasaan fika. Hasilnya memang ya saya merasakan produktivitas tuh meningkat gitu ya. 45 menit mereka benar-benar fokus, nggak HP-an, nggak sambil Instagraman, nggak sambil scroll timeline. Habis itu 15 menit mereka benar-benar break gitu kan ya. Break gitu kan ya. Kemudian 45 menit lagi fokus di kelas, 15 menit lagi break gitu ya. Jadi itu yang saya suka dari Swedia. Kemudian kedua, ada istilah life lagom ya, atau hidup seimbang. Jadi lagom itu merupakan filosofi dari bangsa Viking di masa lampau. Mereka memang hidupnya seimbang, work-life balance gitu ya. Jadi yang saya suka di Swedia mungkin beda ya, seperti Jepang, Korea yang harus stay di lab sampai malam, kerja lembur bagai kuda, senseinya belum pulang, ya kamu nggak boleh pulang. Tapi di Swedia tidak seperti itu, teman-teman ya. Bahkan ada cerita dari senior saya yang mengambil PhD di sana, S3 di sana. Dia dulu S2-nya di Jepang, ya tau lah ya, Jepang Sabtu Minggu masuk gitu kan ya, malam lembur gitu kan ya, dan dia menerapkan hal itu di sana. Yang terjadi adalah dia dimarahin sama profesornya. Profesornya bilang, kamu ini udah bawa keluarga ke sini. Oh bawa pak, lalu waktumu buat keluarga kapan gitu loh. Kamu kok kerja terus gitu loh, itu tidak sehat buat kesehatan mentalmu. Ya udah kamu harus pulang ya. Pokoknya saya batasi sekarang ke kampus hanya Senin sampai jam Jumat, hanya office work aja, jam 8 sampai jam 5. Kalau memang ada lembur, harus izin saya, dan itu harus for purpose ya. Tapi kalau itu bisa ditunda, ya nggak usah terlalu ngoyo, istilahnya gitu ya. Dan dia kaget gitu kan ya, di Swedia lembur malah dimarahin gitu kan ya, seperti itu. Nah itu yang saya suka dari Swedia ya. Jadi work life balance harus dijaga, waktunya kerja benar-benar kerja, waktunya istirahat benar-benar istirahat gitu kan ya. Yang ketiga adalah 2 years ini maksudnya mostly program di sana 2 tahun ya, karena memang saya lebih suka master yang 2 tahun daripada 1 tahun ya, karena pengalaman teman saya 1 tahun tuh capek, mungkin juga secara ilmu belum banyak yang didapat, dan ya capek sih, nggak ada kayak liburnya gitu loh. Study period break seminggu, study period break seminggu gitu ya, tahu-tahu udah tesis gitu kan ya. Jadi itu menjadikan saya kenapa saya memilih yang 2 tahun. Kemudian yang keempat di sini adalah ada gambar pria dan wanita. Maksudnya sini adalah equality ya. Jadi Swedia equality di sini memang Swedia itu negara-negara yang memandang antara persamaan derajat ya antara pria dan wanita seperti itu ya.
Saya bukan orang yang feminis, apalagi apa itu. Cuma yang saya pandang positifnya di situ adalah ya di sana pun masuk ke dari segi beragama pun juga saya bebas gitu. Saya tidak pernah mengalami kesulitan untuk sholat gitu kan ya. Saya merasa dihargai dan itu yang menjadikan saya salah satu alasan kenapa milih Swedia seperti itu ya. Oke. Kemudian next. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang ada di Swedia. Banyak sekali teman-teman ya, sebenarnya perusahaan terkenal itu ya di Swedia itu. Jadi ini yang bisa teman-teman jadikan opsi nanti untuk di sana kayak gitu kan ya. Untuk magang dan lainnya. FYI aja di Swedia itu triple helix-nya itu bagus ya. Triple helix itu merupakan kolaborasi antara pemerintah, industri dan universitas. Jadi mereka itu sangat bagus gitu loh teman-teman ya. Apa ya? Kayak sorry to say ya, misalnya kalau di sini teman-teman skripsi gitu kan ya, kemudian ngambil data di perusahaan. Ya teman-teman biasanya kan cuma ambil data aja, presentasi, terlepas itu nanti sama perusahaan dipakai apa enggak, ya udah, yang penting datanya dapat, perusahaan juga bodo amat gitu kan ya. Tapi kalau di sana teman-teman mengambil tesis atau skripsi, itu merupakan proyek perusahaan dan teman-teman itu diberikan kepercayaan gitu loh oleh perusahaan untuk mengikut berpartisipasi pengembangan perusahaan tersebut sehingga tesis yang teman-teman pakai itu bakal benar-benar dipakai sama perusahaan. Nah, dari situ positifnya apa? Ya, berarti keilmuan teman-teman itu sangat aplikatif seperti itu dan itu yang menjadikan Swedia salah satu negara kenapa sih memang terdepan dalam inovasi. Kalau teman-teman cek aja di Google ya misalnya World Innovation Ranking atau apa, Swedia itu termasuk di urutan atas ya, sempat menempati peringkat 1 juga ya karena itu kolaborasi riset antara industri, pemerintah dan government dan universitas itu sangat dekat ya. Itu salah satu alasan juga kenapa saya belum milih Swedia seperti itu. Next. Nah, kemudian juga tidak perlu khawatir, walaupun di sana bahasa ofisialnya itu bahasa Swedish, tapi ya mereka sangat fasih berbahasa Inggris ya. Jadi cukup dengan bahasa Inggris saja, teman-teman itu insya Allah sudah bisa survive seperti itu. Next lagi. Nah, ini tadi ya, toleransinya tinggi di beragama ya. Ini salah satu masjid yang pernah saya kunjungi di Stockholm. Jadi masjid ini unik ya, dia salah satu-satunya masjid di Eropa di Swedia yang boleh mengumandangkan azan walaupun hanya ketika hari Jumat saja. Jadi waktu itu ya ini salah satu resolusi saya juga ya bisa mendengar adzan secara langsung di bumi Eropa dan alhamdulillah kesampaian juga ya seperti itu. Jadi mereka sangat tinggi sekali toleransinya. Saya dulu bahkan pernah kelas itu ada yang bertabrakan dengan sholat Jumat ya tiap hari Jumat dan saya izin ke dosennya dan ya kata dosen nggak masalah, oh nggak masalah, kamu nggak datang nggak apa-apa, kan semua materi sudah saya upload kan di itu. Nah nanti kalau kamu ada kesulitan, kamu email saja atau ketemu saya itu udah masalah. Jadi saya waktu itu so much wow gitu loh. Beliau itu associate professor, tapi masih mau meluangkan waktu untuk saya gitu loh. Kalau saya misalnya ada bertanya atau nggak paham karena saya skip kelas gitu. Jadi sangat dihargai gitu loh kebebasan beragama itu kayak gitu di sana. Next. Nah, kemudian masuk ke atmosfer tadi, langsung lanjut aja. Lanjut. Nah, kemudian studi di Swedia itu apa sih? Yang pertama, group work, and group work ya. Saya katakan kerja kelompok itu sangat penting kemampuan ini di Swedia karena semua tugas itu hampir semua tugas itu kelompok ya. Bahkan ada yang full nilai itu diambil dari tugas atau proyek kelompok. Menurut saya ini lebih capek ya, lebih capek dari belajar-belajar sendiri karena ya teman-teman harus debat satu sama lain gitu kan ya. Belum lagi beda budaya. Ada juga kadang anggota kelompok yang babat gitu juga ada gitu kan ya. Ada yang egonya tinggi gitu kan ya. Sehingga that's really important teman-teman ya. Teman-teman harus dealing with the communication, teman-teman harus lancar komunikasinya seperti itu ya. Jadi itu sangat penting sekali ya teman-teman kerja kelompok. Kemudian studi menarik of course dan di kelas tentu dosen mengharapkan partisipatif. There is no stupid question, teman-teman tidak perlu takut bertanya pertanyaan sebodoh apapun, sejelek apapun. Di sana dosen selalu bilang it was really nice question, it was an interesting question, you really get my explanation, but I can explain it to you later gitu kan. Jadi budaya di sana itu apresiasi teman-teman ya. Sehingga dulu ketika saya itu termasuk orang yang pertama kali sana itu deg-degan ya ketika presentasi gitu kan ya. Sorry, yang bisa di mute mungkin yang lagi bicara.
Ya, jadi partisipasi teman-teman itu sangat dihargai, teman-teman ya. Ketika saya dulu presentasi itu saya awalnya deg-degan, tapi ternyata bagi saya presentasi itu menjadi sesi yang menarik gitu loh. Karena feedbacknya dari teman-teman itu, saya wow, mereka itu benar-benar menghargai loh. Reportku, laporanku itu benar-benar dibaca, dikasih feedback gitu kan ya. Bahkan feedbacknya itu ya sifatnya itu membangun gitu loh. That's I think your report is really good structure, but I think it will be more interested if you at this information if you analyze more in this aspect. Jadi mereka itu selalu apa ya menyediakan sudut pandang yang lain gitu kan ya. Apalagi ketika studi master itu kan background orang yang di situ kan bakal bermacam-macam ya. Kalau di jurusan saya itu ada yang dulu dari teknik mesin, ada yang dari teknik ada yang dari jurusan teknik packaging, ada yang dari jurusan apa. Jadi itu akan semakin memperkaya gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian next. Nah, kemudian lagi, nah itu tadi ya, di Swedia tidak ada absensi, teman-teman tidak pernah datang kelas, tapi asal ujian datang dan tugas mengumpulkan, teman-teman akan lulus ya. Jadi nyantai aja ya, yang suka bolos, tapi jangan ya teman-teman ya, menurut saya ya sudah kuliah di sana mahal-mahal, skip kelas itu menurut saya sangat buruk ya, karena dosen di saya itu menurut saya menarik lah kalau mengajar itu, kayak gitu ya. Kemudian santuy ya, maksudnya santuy itu apa ya, orang Swedia itu kayaknya nyantai sih teman-teman ya, tapi memang karena mungkin mereka udah pinter-pinter ya, jadi saya dulu sih juga nggak santai juga kayak gitu kan ya. Kemudian study period itu sangat cepat ya, jadi sistem studi di Swedia itu satu semester itu dibagi menjadi 2 periode, 2 bulan ujian, 2 bulan ujian. Bayangkan 2 mata kuliah diselesaikan dalam waktu 2 bulan gitu kan ya. Jadi itu yang sangat terasa apa ya, cukup bikin saya terkejut dulu di awal ya. Karena kalau di sini kan satu semester kita baru ujian ya. Kalau di sana ya 2 bulan udah ujian, 2 bulan udah ujian. Jadi kayak wow ini mata kuliah kayaknya ngebut banget gitu kan ya, udah kelar gitu kan ya. Tapi it's okay kayak gitu kan ya teman. Next. Oke, universitas dan beasiswa. Next lagi. Ya, jadi silakan teman-teman akses di universityadmissions.se. Di situ ada websitenya ya untuk menemukan di situ. Jadi Swedia itu uniknya adalah teman-teman tidak perlu apply ke universitasnya satu persatu ya, seperti negara lain. Kayak SBMPTN lah. Jadi sini itu ini website SBMPTN ya. Jadi teman-teman daftar di situ beres sekali dan bisa milih sampai 4 universitas dan 4 jurusan seperti itu ya. Jadi silakan akses sendiri di universityadmission.se, cari nama programnya di situ, nanti langsung keluar universitas-universitas yang ada program misalnya industrial engineering. Wah, langsung keluar nanti listnya itu ada apa aja gitu ya. Next. Nah, kemudian beasiswa, silakan selalu cek di website universitas, banyak sekali beasiswa ke Swedia ya. Termasuk juga beasiswa ini ya, Aibun Foundation, Papa dan Mama Foundation. Bagi yang mau biaya sendiri pun juga Swedia bisa menjadi salah satu alternatif. Next. Nah, ini lagi ya, silakan tadi cek di sini ya. Segala informasi tentang perguruan tinggi ada di www.studyinSweden.se dan proses pendaftaran bisa melalui www.universityadmissions.se seperti itu ya. Next lagi. Nah, kemudian ini biaya hidup di Swedia. Jadi banyak sekali ya. Sebenarnya komponen biaya hidup di Swedia yang paling mahal adalah housing ya. Jadi biaya apa ya? Biaya kos gitu yang paling mahal itu bisa kalau LPDP itu bisa sampai 30 sampai 50% komponen beasiswa sendiri. Sisanya teman-teman selama teman-teman nggak suka jajan, masak masak saya cukup 1.000 krona atau sekitar 1.500.000 per bulan tuh sudah enak banget. Iya dong, saya jago masak. Enggak ya, sombong dikit nih. Ya, tapi itu teman-teman. Intinya kalau teman-teman masak sendiri itu uang beasiswa itu sangat cukup ya. Beda jauh kalau ketika beli gitu kan ya. Satu kali makan itu ya bisa buat beli ayam yang cukup buat seminggu lah. Jadi menurut saya sih ya teman-teman harus masak sih. Kecuali kalau teman-teman anak seorang sultan ya. Jadi boleh sih jajan terus kayak gitu. Next. Oke, nah ini additional info ya tentang PS di Swedia. Mungkin saya nggak tahu ya teman-teman sini apakah ada yang sudah mau S3 atau nanti ke depan ingin S3. Jadi next saja. Nah, uniknya di Swedia itu yang pertama, PSD di Swedia itu digaji, teman-teman ya. Jadi status teman-teman itu adalah employee universitas, tapi status teman-teman itu juga student. Benefitnya apa gitu kan ya? Benefitnya adalah teman-teman di sana kayak dibuka lowongan pekerjaan memang.
benefitnya adalah teman-teman itu ya digaji, tapi teman-teman masih bisa menggunakan fasilitas sebagai student. Beli kopi masih bisa pakai student price, beli tiket bisa pakai student price, kayak gitu kan ya. Dan lowongan ini biasanya ada di website tiap universitas ya. Jadi beda. Kalau tadi studi master itu ada di website universityadmissions.si, tapi kalau PhD itu di website tiap universitas. Itu silakan dicari aja, diakses saja, selalu buka seperti itu ya. Kemudian next lagi. Nah, benefitnya apa? Ya, PhD di Swedia itu, saya kenapa Swedia itu dikatakan sebagai negara yang family friendly, sangat ramah untuk membawa keluarga, ya karena itu teman-teman ya banyak sekali manfaatnya gitu kan ya. Ada paid parental leaving gitu kan ya. Jadi misalnya nanti yang cowok nih, misalnya bawa istri terus istrinya melahirkan. Nah, itu teman-teman bisa ngambil cuti itu sampai 480 hari ya. Bayangin, nah tapi paid parental, jadi teman-teman tetap digaji. Bayangin ya sehari-hari cuma ninang-ninung anak tapi ternyata teman-teman dapat gaji gitu kan ya 80% sampai 90% dari gaji teman-teman ya. Tapi udah gede ya teman-teman ya 80% 90% itu gitu kan ya. Nah, kemudian juga karena teman-teman di situ membayar digaji, otomatis teman-teman membayar pajak ya. Jadi pajak di Swedia itu tinggi, minimal 30% dari penghasilan dan akan terus bertambah ketika penghasilan teman-teman itu naik kayak gitu ya. Nah, manfaatnya itu tadi karena teman-teman bayar pajak, teman-teman mendapatkan manfaat yang sama dengan bayar pajak, yaitu salah satunya pendidikan untuk keluarga itu gratis. Nah, istri bisa lanjut S2 gratis nih misalnya ya. Terus cocok bilang buat senjata mertua ya kalau misalnya keterima PhD di sana gitu kan ya. Terus anak juga bisa sekolah gratis kayak gitu kan ya. Dan of course kita tahu ya kualitas pendidikan di Skandinavia itu salah satu yang terbaik di dunia pun juga kesehatan itu gratis seperti itu ya. Itu salah satu benefit untuk PhD program di Swedia. Next lagi. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, saya tulis perjuangan saya itu di blog saya, boleh diakses monggo teman-teman ya. Kalau mungkin semoga bisa menjadi inspirasi ya, istilahnya jatuh bangun saya itu saya ceritakan di sini. Dan next terakhir, udah terakhir belum ya? Oh ya, udah terakhir ya. Ya, jadi saya Musonibun Faiz, Raisya dan Isyana menunggu kalian di Swedia seperti itu ya. Ini sengaja waktu itu main ke Stockholm, ternyata ini tempat syutingnya Raisya sama Isyana ya seperti itu. Jadi itu teman-teman mungkin sekilas materi dari saya. Terima kasih. Maaf kalau banyak cengengesan sama guyonnya, tapi it's me ya. Saya kalau misi materi memang nggak bisa terlalu dibahas serius seperti itu. Terima kasih teman-teman. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mas Faiz atas ceritanya tentang beasiswa LPDP dan pengalamannya selama di Swedia. Saya pribadi mendapatkan banyak insight baru. Bahkan apa ya tadi yang terakhir tuh ya, bisa cuti selama 480 hari dan juga digaji Mas ya. Luar biasa ini. Kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin kayak gini ya Mas ya. Oke, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab karena kita memang lumayan panjang untuk sesi tanya jawab. Cuman untuk di termin pertama kita coba buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada pertanyaan, saya coba bacakan ya Mas. Iya, monggo. Oke. Pertama pertanyaan dari Mas Setiawan Ihsan. Boleh bertanya. Saat ini wawancara LPDP kan ada 2 tahap wawancara. Biasanya di wawancara kedua ini dikasih pertanyaan dengan topik yang tidak biasa. Pernah dapat cerita pertanyaannya seputar LGBT. Dan kita ditanya pandangan kita terhadap LGBT. Kira-kira menurut Mas Faiz, jawaban yang kita berikan sesuai sama yang diinginkan oleh pewawancara atau jawab sesuai kapasitas atau pengetahuan kita saja, sesuai dengan prinsip pribadi? Luar biasa nih pertanyaannya Mas. Silakan Mas, boleh dijawab. Wis, menarik ini pertanyaannya. Menarik. Yang pertama, saya ingin klarifikasi, saya bukan LGBT ya. Penting. Oke, ya. Walaupun ini di Swedia itu memang ya itu tadi teman-teman ya. Ini salah satu apa ya, konsnya di Swedia adalah ya LGBT di Swedia pun dianggap sebagai komunitas gitu kan ya. Mereka kayak ada kampanyenya juga, saya pernah lihat gitu juga ada pawainya juga itu ada karena Swedia sekali lagi negara yang menjunjung tinggi equality pun mereka diberi tempat sendiri lah di masyarakat Swedia itu kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini menarik nih pertanyaan nih. Kalau saya jadi kamu ya, jadi misalnya mendapat pertanyaan ini ya, saya akan kembali lagi teman-teman ya. Karena beasiswa LPDP visinya adalah mencetak pemimpin Indonesia yang berintegritas profesional dan lain sebagainya. Wah, itu visinya saya udah lupa ya. Dulu sih hafal. Sekarang udah lupa ya. Jadi silakan kembalikan lagi ke norma-norma kita sebagai seorang bangsa Indonesia itu seperti apa, ya.
Jadi menurut saya be yourself aja, jadi diri sendiri. Terus ini sebenarnya lucu juga sih pertanyaannya. Kira-kira menurut Mas Faiz yang kita berikan sesuai sama yang diinginkan oleh pewawancara. Nah, teman-teman emang punya indera keenam apa tahu? Oh, kayaknya si pewawancara itu inginnya seperti ini. Dengan melihat matanya saya sudah tahu. Kan nggak seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi silakan jawab sesuai kapasitas teman-teman aja. Ya pesan saya tadi be yourself aja. Teman-teman penting ya update-update isu seperti itu. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, bahasanya silakan jawab sesuai dengan norma bangsa Indonesia itu seperti apa gitu kan ya. Entah itu apa namanya ya, teman-teman tahu lah ya sebenarnya perlakuan apa namanya di Indonesia itu kira-kira seperti apa gitu kan ya. Dan teman-teman saya percaya sudah bisa memposisikan diri ya seandainya dapat pertanyaan seperti itu gitu. Kalau saya sih ya saya akan menjawab sesuai aja dengan norma bangsa Indonesia ya, memang ini dan di agama saya seperti ini tidak diizinkan, dan ya kalaupun saya menemui teman seperti itu ya tidak perlu dijauhi gitu ya. Teman saya juga ada yang LGBT itu juga ada gitu kan ya, cowok lagi kan ya, saya juga takut ya, waduh jajan nanti dia suka sama saya gitu kan ya. Untung dia enggak gitu kan ya, dia katanya ternyata ya aku pengen ke Thailand karena saya banyak teman-temanku gitu kan ya. Waktu dia jawab itu sih geli gitu kan ya, tapi alhamdulillah gitu kan ya, kayak gitu. Jadi teman-teman akan menemui gitu kan ya, dan sana gak ada satu teman-teman guys, banyak gitu loh seperti itu. Jadi tidak perlu takut, karena apa, orang sana itu sangat menghargai kok, maksudnya privilege pribadi seperti apa gitu kan ya, kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu jawaban dari saya, boleh lanjut aja. Oke, untuk Mas Iksan, untuk Mas Iksan. Jadi grogi nih gagal bertanya tentang LGBT. Pertanyaannya sangat luar biasa. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, dari Mbak Cindy Septiani Huda. Beliau bertanya, puntenkah izin bertanya, untuk apply beasiswa LPDP atau luar negeri lainnya, apakah wajib sekali untuk punya pengalaman atau kerja terlebih dahulu? Kemudian adakah syarat-syarat minimal prestasi sebelum mengaplinya? Terima kasih. Silakan dijawab Mas Faiz. Oke, lagi-lagi pertanyaan bagus nih. Kalau pengalaman kerja enggak, beasiswa, nah itu tadi ya, itu depends on beasiswa ya. Kayak tadi Swedish Institute Scholarship itu harus punya pengalaman kerja. Kalau LPDP itu tidak harus ya. Jadi saran jawaban saya di sini adalah silakan lihat lagi persyaratan beasiswa dari tiap beasiswa yang ingin teman-teman apply. Di situ semua sudah lengkap ya. Jadi itu benar-benar harus dipahami. Syarat minimal prestasi juga tidak ada. Ya, teman-teman silakan boleh apply gitu kan ya dengan prestasi apapun itu, tapi ya tetap ya ketika teman-teman memang masih kuliah atau apapun ya usahakan punya prestasi itu. Sebagai ya itu tadi, sekali lagi beasiswa itu dalam tanda kutip proses seleksinya itu adalah proses teman-teman untuk self branding gitu kan ya. Dan apa yang teman-teman akan branding kalau misalnya belum ada prestasinya seperti itu. Jadi paling nggak teman-teman sudah menunjukkan effort untuk ikut lomba, dan itu pun juga bisa teman-teman ceritakan gitu kan ya, walaupun belum juara tapi saya punya pengalaman ikut lomba ini gitu kan ya, walaupun saya belum juara tapi saya mendapatkan pelajaran seperti ini. It's worth to tell gitu loh, itu sangat berharga untuk diceritakan dan dijual gitu loh ketika teman-teman apply beasiswa seperti itu ya. Jadi ya itu tadi, silakan lihat aja persyaratan beasiswa itu. Saya rasa semua informasi itu sudah lengkap di websitenya atau di panduan dari beasiswa itu tadi ya. Oke, next. Oke, siap. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Mbak Farah Nabila. Bila bertanya, well Kak, selain tahu tentang work-life balance yang tadi Kakak share, saya tahu tentang Swedia karena Swedia jadi peringkat pertama happiest country in the world. Mungkin bisa share sedikit Kak, untuk apa sih yang bisa dicontoh buat mahasiswa di Indo ini biar bisa bahagia selama kuliah? Atau mungkin Kakak bisa share tentang kultur orang-orang Swedia yang bisa dicontohkan orang Indonesia secara umum. Oke, ya, menarik nih. Ternyata ada yang tahu Swedia juga ya, alhamdulillah. Aku kira tadi mau tipe nulis Swiss tadi. Kalau ada yang tipe nulis Swiss, saya langsung live ini ya, live conference ya. Jangan dong. Jadi memang iya gitu loh. Ya memang itu tadi teman-teman ya. Kayak emang bahagia gitu hidup di sana gitu ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya. That's my important message di sini. Kalau teman-teman nanti dapat beasiswa LPDP, jangan sampai tinggal di sana ya. Begitu lulus jatuh cinta sama orang sana. Biasanya cewek nih ya. Orang sana jawab banyak coy. Maksudnya apa namanya? Orang Indonesia itu umumnya cewek gitu ya. Jadi cewek-cewek Indonesia itu di sana itu laku gitu kan ya. Ya gitu loh. Jadi ini pesan saya. Jangan lupa untuk pulang kembali dan mengabdi untuk tanah air kita di Indonesia ya.
Ya balik lagi ya ke pertanyaannya, kenapa dikatakan itu bahagia kayak gitu ya? Karena ya culture-nya itu tadi ya, pertama work life balance gitu kan ya. Kedua eh ya seperti itu tadi ya, memang keluarga itu sangat diprioritaskan gitu loh di sana ya. Di sana itu apa nih kesehatan mental itu juga benar-benar sangat apa ya, sangat diperhatikan gitu ya. Contoh misalnya ada teman saya dan juga yang ketiga masalah privasi teman-teman ya. Orang di sana ketika kita mau foto itu di sana teman-teman nggak bisa ya foto sembarangan gitu ya. Misalnya ketemu orang di jalan terus diajak selfie, wah boleh nih ayo selfie gitu ya. Teman-teman bisa langsung dilaporin gitu kan ya, kayak gitu. Jadi jangan seperti itu ya, karena di sana privasi itu sangat dijaga gitu kan ya. Ya memang ada plus minusnya gitu ya, tidak bisa seperti di sini ya, teman-teman naik angkot, naik oplet, ketemu emak-emak gitu kan ya, langsung bisa ngomong apa bahasa Jawanya ngalor ngidul ya, bisa langsung akrab gitu ya. Di sana tidak seperti itu ya. Tapi kenapa sih privasi di sana itu sangat dijaga? Ya positifnya itu tadi teman-teman ya, bahasanya misalnya nih saya izin sakit gitu kan ya, saya izin gitu kan ya nggak bisa masuk sakit gitu ada, orang sana nggak bakal nanya gitu, kamu sakit apa gitu ya, bohong ya, beneran lah kamu sakit gitu, surat dari dokter mana gitu, nggak baru seperti ini gitu. Kalau di sini kan kayak orang itu nggak gampang percaya, mereka selalu gitu ya, I'm sorry I cannot attend this meeting today because I'm sick gitu kan ya, oh Faiz get well soon gitu kan ya, you should go to doctor or you should take a rest gitu ya. Tapi orang sana sangat menghargai personal matter gitu teman ya, ketika teman-teman ada masalah pun, I'm sorry I cannot tell to you, that's my really personal matter gitu kan ya. Mereka sangat menghargai, oh ya Faiz ya semoga kamu nggak stres gitu kan ya, semoga kamu cepat baikan gitu ya, nanti nggak apa-apa tugasnya aku backup dulu kayak gitu. Jadi itu apa ya teman-teman ya, itu mungkin yang bisa dicontoh ya di sini ya, istilahnya budaya membuli itu ya silakan dihilangkan ya, apalagi budaya Boyomaido ya, sedih gitu loh saya lihat sebenarnya kayak media sosialnya orang Indonesia gitu ya, kalau misalnya apapun itu gitu kan ya, mungkin juga kadang termasuk saya pun juga kelepasan gitu loh. Jadi kalau di sini itu memuji bisa setinggi surga Firdaus gitu kan ya, tapi kalau mengejek itu bisa serendah neraka jahanam gitu kan ya. Itu kalau saya bikin analogi itu sampai kayak gitu loh. Jadi itu ya teman-teman ya, budaya mengapresiasi gitu ya, apresiasi dalam pendidikan gitu ya, terutama anak-anak kecil atau apapun itu di sana selalu dibiasakan itu budaya mengapresiasi gitu kan ya. Kemudian juga tertib gitu kan ya, budaya membuang sampah gitu ya. Swedia itu kan negara pengimpor sampah. Teman-teman bayangin ya, Swedia itu negara yang kekurangan sampah. Dia mengimpor sampah dari negara-negara tetangganya, sampah itu untuk diolah menjadi energi terbarukan. Jadi di sana pembangkit listrik, kemudian energi apapun itu ada yang diolah dari tenaga sampah kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi that's negara yang benar-benar concern sangat sustainability gitu kan ya. Termasuk di sana kebiasaan bawa tumbler sendiri. Nah, sekarang pun saya terbiasa di rumah ini ya minum pakai tumbler gitu kan ya. Menggunakan barang-barang yang reusable gitu kan ya. Kemudian bawa tas sendiri ketika belanja, bukan pakai kresek, mengurangi penggunaan plastik itu yang mungkin hal yang bisa dicontoh di Indonesia gitu. Mereka sangat concern gitu kan ya dengan sustainability gitu kan ya. Kemudian kendaraan umum juga mereka lebih prefer naik kendaraan umum daripada bawa kendaraan sendiri gitu kan ya. Karena mereka sangat peduli dengan isu alam. Itu mungkin yang bisa apa ya, budaya-budaya yang bisa kita jadikan contoh ya, terutama dari itu tadi sih, aspek pendidikan orang di sana itu. Nah, ini ada kisah menarik juga ya. Jadi di Swedia sekolah nggak sesusah di sini ya. Yang di sini sistemnya hafalan atau apapun, tapi memang mereka di sana fokus ke pendidikan karakter gitu kan ya. Dan apa ya, anak di sana ketika udah usia SMP, mereka sudah disuruh nyari kerja sendiri sama orang tuanya. Sudah mulai-mulai kerja part time ya, jadi tukang loper koran, nganterin apa gitu kan ya. Seperti itu, usia SMP gitu teman-teman ya. Ketika dia sudah usia 18 tahun, mereka harus sudah mulai berpisah rumah dari orang tua. Ya pacarannya mereka harus bisa membiayai kehidupan mereka sendiri. Kerja part time, bayar kosnya sendiri kayak gitu loh. Dan itu menjadikan apa ya, orang-orang Swedia memang menjadi independen gitu kan ya. Ya mungkin ini plus minus juga ya, orang-orang tua di Swedia itu saya lihat ya sering gitu ya jalan-jalan sendiri gitu kan ya, apa-apa dikerjain sendiri gitu kan ya. Tapi kalau ya tidak semua itu cocok diterapkan di Indonesia ya. Kalau diterapkan di Indonesia kan mungkin teman-teman akan dicap sebagai anak durhaka gitu ya. Tapi di Swedia ya itu salah satu positifnya sih, mereka itu sangat selama mereka itu bisa kerjakan sendiri ya mereka kerjakan sendiri. Memang ya produknya kayaknya orangnya individualistik gitu kan ya, itu mungkin negatif side-nya, tapi ya kita ambil positifnya aja seperti itu ya. Jadi itu tadi sih, ya yang terpenting itu sih budaya mengapresiasi,
juga apa ya, budaya di jalan gitu ya. Saya pernah gitu di situ di sana lagi sepedaan gitu ya, terus mau nyebrang naik sepeda pancal ya, karena memang oh ya salah satu komunikasi yang belum saya sebutkan tadi, Swedia itu sangat ini ya ramah terhadap pesepeda ya. Saya juga naik sepeda karena sehat, murah gitu kan ya. Juga jarak dari kampus gak terlalu jauh gitu ya. Juga lingkungannya enak gitu loh buat sepedaan gitu kan ya. Saya pernah mau nyebrang itu ada truk kontainer teman-teman ya. Bayangin truk kontainer ya, gede ya, namanya truk kontainer ya, bukan truk-truk biasa gitu ya. Itu itu kalau di Indonesia kan mungkin udah kita gak bakal mau ngalah ya, dia pasti langsung ngebel lanjut gitu kan ya. Tapi it's not like that teman-teman. Dia itu berhenti teman-teman ya. Bayangin saya waktu itu saking apa ya amazing ya, wow gitu ya. Padahal aku udah berhenti gitu kan ya. Tapi jalanan itu sepi gitu kan ya. Dia mau banter pun juga bisa, tapi dia itu ternyata berhenti gitu kan ya. Dia berhenti itu ya, terus aku disuruh nyebrang duluan. Dia ngasih isyarat aku suruh nyebrang duluan gitu loh. Jadi dan itu pun yang sekarang juga saya coba terapin ya. Saya ketika nyetir mobil gitu aja lihat motor itu kayak mau nyebrang ya udah selama di belakang saya nggak ada kendaraan yang banter gitu kan ya saya berhenti dulu nyuruh dia itu, dan itu yang bisa diambil gitu loh teman-teman ya. Jadi di sana itu pejalan kaki terus apa pas sepeda itu benar-benar sangat dihormati itu kan ya, seperti itu apa ya. Ya itu tadi sih mungkin budaya-budaya yang bisa kita ambil gitu kan ya, dan bisa kita contoh dan bisa kita terapkan di Indonesia ya, walaupun tidak semua budaya gitu ya. Misalnya orang sana suka party gitu kan ya. Ya itu ya work hard play hard gitu kan ya bro. Saya kalau bisa mabuk itu masya Allah gitu ya. Saya sendiri nggak pernah ya ikut-ikut semacam seperti itu ya. Ada beberapa teman saya yang ikut juga tapi dia tidak minum, cuma eh, ya saya termasuk salah satu orang yang punya pemahaman ya kita tidak boleh menghadiri tempat di mana minuman-minuman seperti itu disediakan gitu kan ya. Itu mungkin bagi seorang muslim ada ya yang punya pemahaman seperti itu, dan saya termasuk orang yang seperti itu gitu ya. Jadi dan mereka tenang saja, teman-teman mereka itu sangat menghargai gitu loh. Saya pernah cerita ya, I'm sorry I cannot attend your party because my religious matters because of this. Ya aku jelasin gitu, dan mereka menghargai. Oh ya Faiz tidak apa-apa gitu kan ya. Sehingga mereka bilang gitu kan ya. Aku bilang kalau misalnya kalian makan-makan dan di situ nggak ada alkoholnya, aku bisa datang gitu ya. Tapi kalau kalian ada alkoholnya, ya mohon maaf. Mungkin ada beberapa orang Muslim yang tetap bisa datang. Tapi kalau saya tidak mau datang kayak gitu. Mereka sangat menghargai teman-teman ya. Ya sebagai nantinya ya akhirnya kadang saya berkorban dikit lah, misalnya karena teman-teman ini kayaknya kalau bikin party itu ya bikin makan tuh pasti ada alkoholnya ya, biasanya saya undang ya, ayo aku masak makanan Indonesia nih banyak nih, ada nasi uduk ada apa gitu kan ya, ini tak kenal ini masakanku enak kok kayak gitu ya. Mereka seneng gitu kan ya, dan kalau ngumpul makan-makan di tempatku so pasti halal gitu kan ya, dan juga nggak ada kan seperti minum-minuman atau apapun gitu, dan itu banyak gitu loh teman-teman ya cara berinteraksi dengan mereka itu kayak gitu ya. Oke. Jadi seperti itu sih, termasuk juga ini sih budaya nggak sungkan. Jadi kalau sini kan apa ya, misalnya kita nggak bisa makan ini gitu ya, itu komunikasikan aja gitu ya. Misalnya disuguhi teman ya nanya, ini nggak usah sungkan dulu, ini ada halal nggak, ini ada ini nggak babinya nggak, itu silakan komunikasikan aja dan nggak usah sungkan gitu, karena sana ya sekali lagi orang-orang tuh menghargai seperti itu ya, nggak ada baper-baper lah. Kalau di sini kan mungkin kita kadang sungkan ya, misalnya udah hadir nanya ke rumah orang, ini halal tak, kamu ini masa nggak percaya sama aku. Nggak ada kayak gitu-gitu teman-teman di media insya Allah ya. Jadi orang-orang sana sangat menghargai gitu kan ya, gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, saya lanjut ya. Ini pertanyaan dari Mbak Adinda Rizky. Beliau bertanya, untuk beasiswa LPDP sendiri apakah diperbolehkan untuk menyambi di luar kerja? Dan biaya hidup di sana berapa? Tadi udah jelasin ya Mas, teman boleh dijelasin lagi Mas. Silakan. Oke ya, biaya hidup di sana beasiswa LPDP itu dapatnya 9.400 Swedish krona, atau kalau di rupiahin itu sekitar ya hampir 14-15 juta ya. Kursinya kan naik turun ya, tapi kisaran di range seperti itu. Dan saya rasa kalau teman-teman hebat sendiri cukup lah 50% itu saya bisa nabung sampai 50%-nya itu bisa. Seperti itu ya. Apalagi seperti saya, maksudnya saya suka masak sendiri, menu masakan ditentukan oleh apa yang sedang diskon. Jadi dulu saya itu punya aplikasi semacam katalog supermarket gitu ya, dan list belanjaan saya minggu itu adalah apa yang lagi diskon ya. Kalau misalnya yang lagi diskon tuh ayam ya oke lah, selama seminggu ini makan ayam terus gitu kan ya. Ya triknya diolah jadi aneka macam lah, ayam kremes, ayam bakar, jago saya. Itu selama per gitu. bulan Jadi, Mas? iya per bulannya segitu ya. Jadi seperti itu. Yang mahal memang di housing gitu ya. Jadi pengeluaran sih biasanya mungkin 60 sampai 70% ya. Tapi bisa kalau teman-teman ngirit, gak neko-neko kayak saya bisa sampai
ngeluarin cuma 50% tuh gitu bisa ya. Hmm. Dan kalau untuk nyambi kerja di luar memang ada kontrak sama LPDP tidak diperkenankan ya teman-teman untuk bekerja part time ya. Kecuali kalau memang itu misalnya nih magang di perusahaan, terus itu terkait dengan mata kuliah dan ada bayarannya, nah itu udah masalah ya karena itu menunjang akademik. Tapi sebenarnya itu nggak boleh, walaupun ya ada beberapa teman saya melakukan seperti itu ada gitu. Dan selama itu nggak kekurangan LPDP, performa akademik teman-teman bagus ya menurut saya sih sah-sah aja itu hak Nggak teman-teman masalah gitu. ya, Mas? Tapi iya gitu. Tapi ya kembali lagi, saya sih ngerasanya ya ini udah cukup kok buat saya. Ngapain sih lah harus kerja lagi gitu kan ya. Ada teman-teman saya yang melakukan itu ya anak LPDP dia masih gitu ya karena mungkin ya dia itu sudah berkeluarga, keluarganya di Indonesia dan nggak cukup gitu loh kalau dia ngirim uang itu. Apalagi anaknya sudah 3 ya dia itu waktu itu. Jadi dia tetap melakukan itu dan it's okay gitu loh menurutku ya itu kembali lagi ke decision teman-teman ya kalau memang secara kontrak secara de jure tertulis itu memang tidak boleh tapi ya kalau teman-teman bisa make sure akademik teman-teman nggak terganggu apa gitu kan ya dan tidak ketahuan LPDP juga jadi ya silakan aja itu it's your decision ya saya tidak berhak melarang sini karena teman-teman pasti sudah punya consideration seperti itu ya. Oke. Lanjut ya, Mas. Terima kasih, Mas, Oke. untuk jawabannya. Lanjut sekarang, masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Dari Mbak Alivia Kirana, beliau bertanya, dari 12 kali apply beasiswa, apakah program master yang di-apply Mas Faiz konsisten sama semua logistik dan SCM? Ataukah dari 12 tersebut, ada yang Mas Faiz menyesuaikan dengan program yang memang available di scholarship tersebut? Silakan, Ya, Mas. kalau konsisten ya, it's so far memang konsisten. Saya logistik SCM. Cuma memang secara title mungkin ada yang beda ya. Ada yang industrial engineering gitu kan ya. Karena ya teknik industri itu luas, ilmunya itu luas ya. Mungkin kalau teman-teman sini ada yang teknik industri pasti tahu lah betapa luasnya ilmu kita itu gitu ya teknik industri. Tapi kenapa saya tetap fokusnya di situ? Pun kalau misalnya di situ adalah S2-nya Industrial Engineering atau Teknik Industri, saya lihat di mata kuliahnya, di spesialisasinya itu ada logistik NSCM apa enggak. Kalau enggak ada ya tidak saya ambil kayak gitu ya. Ya karena itu tadi balik lagi ke passion aja. Passion saya memang di situ ya udah saya apply-nya itu aja kayak gitu. Lanjut ya, Mas, pertanyaan lagi. Yuk. Dari Mbak Arumadia Khaironisa. Izin bertanya, dari semua tahapan screening untuk scholarship LPDP ini yang jadi big consideration dari pemberi beasiswa itu apa ya, Mas? Silakan, Mas. Of course, interview. Interview itu account for 70%. Jadi dia 70% dari total nilai teman-teman ya. Jadi yang paling penting teman-teman harus perform baik ketika interview ya. Seperti itu. Singkat pada jelas jawaban saya. Boleh lanjut. Oke, siap. Pertanyaan dari Mbak Zalfa. Selama di Sweden pernah mengalami culture shock, bagaimana Mas cara adaptasinya? Oke. Dari siapa? Mbak Zalfa ya? Oke. Oh ini ada yang kamu loncati ya pertanyaannya? Enggak, beliau mengirim privat ke saya. Oh iya, oke. Iya. Apa tadi pertanyaannya, sorry? Selama di Sweden pernah mengalami culture shock, bagaimana cara menghadapinya? Oke, culture shock jelas gitu kan ya, apalagi pertama datang ya. Culture shock yang pertama mungkin dari otaknya orang Swedia. Mereka kalau paham pelajaran itu cepet banget gitu kan ya. Jadi saya harus belajar ekstra kelas itu di awal-awal ya belajar sampai malam gitu kan ya. Di kampus sampai malam. Apalagi saya itu tipe orang yang tidak bisa belajar kalau sudah di kosan ya. Kelihatan kasur itu udah kayak itu banyak banget setannya itu ya. Kasur itu. Jadi saya biasanya lebih milih belajar di kampus sampai malam gitu ya. Dan untungnya dulu saya sering gitu ya belajar sama teman-teman anak Indonesia gitu kan ya. Jadi kita itu apa ya? Ya itu loh fungsi kita bersyukur ya jadi orang Indonesia itu karena kita itu bisa langsung saling akrab, kita punya PPI yang tersebar di seluruh dunia gitu kan ya. Walaupun penting memang bergaul dengan orang-orang yang lain tuh tapi ya ketika kita stres atau apa memang cara terbaik itu ya berkumpul dengan bangsa sendiri gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi saya dulu sih ya sering gitu ya belajar sama anak-anak di kampus. Guys, ayo guys, ada yang mau belajar di gedungku gitu. Aku sendirian nih gedung ini gitu. Akhirnya saya mampir ke gedungnya teman-teman yang social science, apa kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ketika culture shock itu tadi, dulu sih yang paling shock itu adalah yaitu tadi sih, study period karena cepat banget. Kedua yaitu tadi, pernah saya dikasih, teman saya itu dikasih reading banyak banget sama profesornya. Ini ya, buat dibaca weekend ini, minggu depan kita diskusi gitu, hari Senin gitu kan ya. Dia udah belajar setengah mati, jungkir balik ya belum paham juga gitu kan ya.
Sementara temennya ada yang 1 minggunya party mabuk-mabukan gitu ya. Senin pas diskusi temennya yang lebih paham gitu kan ya. Wah, Itu luar biasa. salah satu culture shock juga. Jadi orang Swedia memang sudah terbiasa. Memang kemampuan membaca mereka itu bagus banget ya. Karena itulah kenapa saya tekankan teman-teman itu biasakan baca, biasakan apa ya. Karena memang kita sadar ya di Indonesia ini, kalau teman-teman sempat tahu kan waktu itu survei dari sebuah lembaga bahwasanya menyatakan ya kemampuan baca tulis hitung orang Indonesia itu masih di bawah bangsa-bangsa yang lain seperti itu ya. Jadi dibiasakan membaca. Saya pun dulu juga sempat struggle gitu ya, apalagi teksnya bahasa Inggris semua gitu kan ya. Dan harus penyesuaian lagi gitu kan ya. Biasanya ini juga yang bermasalah itu ketika teman-teman terlalu lama kerja, kemudian study lagi itu ada semacam apa ya, kaget Berat ya, Mas? gitu loh. Kaget. Iya berat gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke. Next lagi. Lanjut ya, Mas. Masih ada waktu. Yoi. Dari pertanyaan Aldi Hidayat. Salam Mas Faiz, sangat menarik materi yang disampaikan. Mohon izin bertanya mengenai LPDP. Apakah reputasi pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting untuk mendapat beasiswa LPDP? Karena saat ini saya sedang berkuliah S1 di perguruan tinggi swasta di Jakarta yang belum terlalu terkenal namun sudah terakreditasi dengan baik dan berencana ingin lanjut master di Abroad. Terima kasih Mas Faiz. Okay, I say of course yes, but I don't know how big the importance of that, how big the influence of that. Saya nggak tahu ya seberapa besar pengaruhnya, tapi banyak sekali teman-teman awardee saya yang apa yang diterima itu juga yang berasal dari universitas swasta. Tapi dia punya nilai lain yang bisa dijual gitu. Makanya itu saya penting ya. Yang penting saya tekankan, jangan terlalu bergantung ke satu hal ketika apply beasiswa itu. Teman-teman kan punya banyak lain ya. Misalnya dia waktu itu ya ada teman saya yang diterima di Swedia di Chalmers ya, Chalmers University of Technology, dan itu merupakan perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi yang favorit ya. Dia dari swasta emang, itu kan ya sama mungkin belum terlalu terkenal, tapi dia punya added value gitu kan ya. Dia aktif, dia punya social project di luar, kemudian dia itu juga punya pengalaman kerja yang banyak gitu kan ya. Posisinya di jabatan kerja itu ya sudah mungkin setingkat manajer, dan itu yang bisa teman-teman jual gitu loh. Jadi mungkin itu jadi salah satu kelemahan teman-teman, tapi jangan khawatir gitu loh. Maksudnya banyak sekali cara-cara untuk memaksimalkan yang lain gitu. Karena ya LPDP tidak hanya menilai dari satu indikator aja, tapi pasti dia menilai dari banyak indikator seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman ya, tetap apply saja gitu kan ya. Ya kalau sudah rezekinya insya Allah dapat seperti itu ya. Next. Oke, sekarang pertanyaan dari Mas Kevin. Bagaimana kalau saya tidak bisa bersosialisasi dan membaur dengan mahasiswa internasional lainnya? Dan bagaimana mengatasi homesick yang akan datang sewaktu-waktu? Terima kasih. Silakan Mas. Oke. Pertanyaan bagus nih. Gimana kalau kita nggak bisa bersosialisasi? It's your choice gitu ya, Kevin ya. Tapi yang paling penting adalah ketika teman-teman tuh mengerjakan tugas kelompok atau apapun, itu be profesional aja. Ingat teman-teman di situ membawa nama bangsa kita, membawa nama Indonesia, apalagi kalau teman-teman dibiayai negara. Jadi ya tunjukkan teman-teman tuh bisa perform maksimal gitu kan ya. Terlepas nanti ketika mereka party, ketika mereka jalan-jalan keluar, teman-teman nggak gabung atau kesulitan bersosialisasi, ya itu pilihan teman-teman gitu. Tapi kalau saya ya harus berani dari keluar dari zona nyaman gitu loh. Kalau teman-teman merasa nggak bisa membaur, ya coba membaur aja gitu loh. Kalau misalnya di situ teman-teman diam aja gitu ya, sampaikan, sorry ya, aku misalnya nggak banyak ngomong, ya aku ini memang orangnya masih malu-malu, aku kesulitan bersosialisasi, tapi aku ingin gitu loh tahu kebudayaan kalian. Mereka pasti menghargai teman-teman ya, nggak usah khawatir gitu loh. Mungkin berat gitu ya, mungkin bagi orang-orang yang introvert atau apapun, tapi kalau teman-teman apa ya, menurut saya rugi gitu loh teman-teman ya, ketika studi di luar negeri ya teman-teman hanya kuliah pulang saja, itu menurut saya sangat rugi, karena di sini teman-teman kesempatan memperluas jaringan, mengenal budaya yang lain gitu kan ya, dan juga dapat teman-teman dekat dari negara lain, itu kesempatan yang baik gitu teman-teman ya. Jadi ya saya rasa sih ya teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman, sebagaimana teman-teman berani keluar dari Indonesia untuk menuntut ilmu, itu kan sudah keluar dari zona nyaman. Nah tinggal sekarang berani nggak teman-teman keluar lagi dari zona nyaman teman-teman yang lebih nyaman sendiri di kamar, nonton Netflix dan lain sebagainya, untuk lebih bersosialisasi dengan yang lainnya gitu ya. Nah kemudian untuk mengatasi homesick nih yang datang sewaktu-waktu, saya rasa apa ya? Saya juga pernah gitu ya, tapi saya bukan tipe orang yang mudah homesick. Ya mungkin ya komunikasi sama keluarga dijaga, kan sekarang juga ada WhatsApp gitu kan ya, ada bisa video call, bisa yang lain sebagainya kayak gitu kan dia. Atau mungkin ya teman-teman rencanakan pulang ya 1 tahun sekali lah waktu liburan summer, itu nggak masalah. Saya dulu pun waktu summer juga pulang kok kayak gitu kan ya, jika stay di sana kayak gitu kan ya. Jadi ya menurutku sih
homesick itu wajar gitu loh. Tapi ya ngatasinnya itu tadi. Kalau saya dulu kumpul-kumpul sama temen BPI, kita bikin acara 1 bulan sekali itu kumpul di mana masa-masa bareng gitu kan ya. Terus ya curhat bareng gitu ya. Karena yang ngerti humor ala orang Indonesia ya cuma orang Indonesia sendiri itu kan ya. Ya kadang mungkin orang sana kan ya kita ngelucu dibilang garing gitu kan ya. Atau mungkin selera umur orang saya yang rendah gitu. Tapi ya itu tadi sih. Menurutku PPI sih. Emang PPI itu apa ya? Menurutku terbaik gitu. Kita dulu buat Ibarat keluarga ya kumpul-kumpul Mas gitu di kan. sana tuh PPI Ya itu. ya keluarga gitu lah. Apalagi untuk di Swedia kan di kotaku itu kan kota kecil ya. Maksudnya kita cuma sedikit di sana itu. Cuma ya kita itu waktu zamanku itu yang paling banyak ya. Padahal sebelumnya nggak pernah sebanyak itu. Zamanku itu ada sekitar 20 anak. Jadi kita 20 anak tuh kayak ya dekat gitu loh. Kita sering jalan bareng gitu kan ya. Sebulan sekali kumpul di tempat siapa gantian terus kita masak-masak bareng gitu kan ya. Jadi itu apa ya salah satu cara ngobati homesick kayak gitu ya. Tapi ikut PPI itu wajib apa enggak sih Mas? Nggak wajib. Ya PPI kan untuk ketika teman-teman sudah ada di negara sana, otomatis teman-teman itu sudah tercatat sebagai anggota PPI. Tapi kalau jadi pengurusnya itu yang ya terserah teman-teman mau jadi Bebas ya, Mas? pengurusnya atau ya sekedar anggota biasa aja gitu kan. Ya itu bebas aja. Oke. Lanjut ya Mas. Ini ada pertanyaan yang hampir mirip, cuman memang berbeda dari Muhammad Kurniawan. Apakah ada culture shock? Namun culture shock yang pertama kali kakak rasakan di Swedia apa tuh kak kira-kira? Cuaca sih, bukan culture juga itu ya. Ya cuaca sih karena dulu nyampainya summer tapi udah dingin banget gitu kan ya. Tapi kalau sekarang ya di sini ya pun di Malang kadang-kadang kepanasan gitu ya. Wih sombong. Iya tapi itu sih dulu aku cuaca sih yang paling kaget itu karena lihat orang-orang di situ kok pada pakai pakaian pendek semua gitu kan ya pada kaosan gitu ya. Bahkan aku pernah lihat di musim dingin itu lagi salju tebel itu ada orang lagi pakai kaos kutang, celana pendek terus dia lagi olahraga. Paru-paru dia kuat banget gitu kan ya. Tapi apa ya? Culture shock yang pertama itu sih. Pertama cuaca, kedua ya akademik itu tadi ya, study period. Ya udah saya jelasin sih tadi terkait study period tuh shocknya seperti apa karena memang cepet banget gitu loh studinya. Oke, seperti itu. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah habis, Mas. Sekarang saya pengen bertanya, Mas. Oh iya. Di sana itu tingkat kriminalitasnya gimana ya, Mas? Oke, nice. It's really nice question. Yang tadi sempat saya singgung ya, kenapa saya setelah ke Amerika ngerasa kayaknya kapok gitu kan ya. Jadi Swedia sangat rendah, teman-teman ya, tingkat kriminalitasnya. Karena itu tadi ya, penduduknya rata-rata sudah sejahtera, di sana pengangguran pun digaji gitu kan ya. Jadi the only thing that can be stolen in Sweden it's a bike. Jadi sepeda ya. Itu kayaknya di semua negara Eropa itu sepeda itu kalau naruhnya nggak bener atau sepeda teman-teman mewah atau bagus dikit tuh bisa hilang gitu kan ya. Tapi selain itu enggak gitu kan ya. Saya pernah HP saya ketinggalan, slayer saya ketinggalan, apa ketinggalan tuh masih ada di tempatnya gitu. Jadi tingkat kriminalitas saya sana itu sangat rendah gitu ya. Nggak perlu takut misalnya teman-teman pulang-pulang malam-malam sepedaan sendiri gitu kan ya. Lewat kuburan juga. Kuburan di sana nggak seserem di Indonesia guys gitu ya. Kayak gitu. Jadi apa namanya tingkat kriminalitas saya itu sangat rendah gitu kan ya. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau di Swedia itu ya. Dan itu yang beda dengan Amerika ya. Teman-teman silakan cari tahu sendiri lah di Amerika itu seperti apa tingkat kriminalitasnya teman-teman sudah tahu sendiri kayak gitu ya. Oke. Satu lagi Mas, diriku ingin bertanya Mas. Boleh. Seandainya nih kita pengen ke Swedia, cuman nggak lewat LPDP, itu kira-kira biayanya mahal nggak ya Mas kuliah di sana? Kalau menurut saya ya, Swedia itu menurutku dibandingkan negara lain itu tuition fee-nya itu lebih murah loh daripada Inggris, Australia, Amerika. Itu 3 negara yang mostly jadi destinasi orang Indonesia ya memang karena memang rankingnya bagus. Kemudian secara nama ya mungkin orang kan ketika dengar ya orang awam ketika dengar lulusan mana Amerika itu kan orang-orang langsung wow gitu kan ya. Tapi kalau lulusan mana Swedia mungkin Swedia itu Swiss lah nanti pertanyaan kayak gitu muncul lagi gitu ya. Tapi kalau dari segi biaya kualitas saya rasa bagus gitu Swedia. Swedia itu menurutku enggak dan sekarang sih trennya mahasiswa yang jalur beasiswa Papa Mama Foundation atau beasiswa ayah bunda atau biaya sendiri itu semakin banyak gitu loh. Kalau saya lihat karena saya pernah aktif di PPI juga, saya lihat kan data trennya itu mahasiswa di sana itu trennya itu naik gitu kan ya lewat beasiswa sendiri. Jadi menurutku sih worthy kalau di Swedia gitu kan ya. Tapi ya itu tadi ya, kalau biaya universitas tuition fee mungkin tidak semahal universitas di luar negeri.
yang lain, tapi biaya hidup Skandinavia memang ya mahal gitu kan ya negaranya kayak gitu. Jadi apalagi di Swedia itu ada persyaratan untuk teman-teman bisa mendapatkan visa studi. Kalau misalnya teman-teman biaya sendiri, itu teman-teman harus menyertakan bank statement atau statement bank yang jumlahnya itu minimal per bulannya itu, ya ini setiap tahun naik ya, tapi kalau sekarang itu sekitar 8.200 SEK, atau sekitar kalau dirupiahkan itu berapa ya, 15 kali 8, sekitar 12 sampai 13 juta per bulan, itu dalam setahun ya, silakan tuh dikalikan 12 bulan. Nah itu minimal di rekening teman-teman tuh harus ada dana seperti itu, dan rekeningnya itu harus mengendap ya. Mengendap tuh maksudnya adalah bukan gini, misalnya teman-teman mau apply visa itu terus pinjem duit gitu, langsung ditransfer sama orang tua, gitu ya. Nah itu bisa langsung ditolak gitu ya, karena itu bisa dianggap pencucian uang atau apapun gitu. Jadi Swedia soal finansial apapun tuh dia sangat ketat ya, pengawasan seperti itu kayak gitu. Jadi harus mengendam, misalnya di situ sudah, dan rekeningnya juga harus atas nama sendiri kayak gitu ya, bukan atas nama orang lain kayak gitu. Jadi menurutku sih ya worthy aja kalau teman sini mungkin ada rezeki yang berlebih, orang tua juga mampu ya, it's okay milih Swedia itu kayak gitu. Oke. Alhamdulillah Mas, kita sudah sampai di tahap yang terakhir. Untuk pertanyaannya kita stop terlebih dahulu. Sebelum saya menutup, saya ingin berterima kasih banyak kepada Mas Faiz dan ingin sedikit mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Faiz secara kilas saja. Bahwasannya pertama-tama luruskan terlebih dahulu niatnya untuk menuntut ilmu, jangan sampai niatnya salah tadi dibilang oleh Mas Faiz. Kemudian ikhtiar dan doa itu adalah kunci untuk bisa mendapatkan beasiswa. Mas Faiz pernah ditolak selama 12 kali mendaftar beasiswa, namun yang ke-13-nya ternyata lolos di LPDP. Kemudian perbanyak informasi, salah satunya adalah website yang tadi di-share oleh Mas Faiz. Mulai dikepoin ya Mas, kalau memang misalkan dari sekarang udah menginginkan mendapatkan beasiswa gitu. Kemudian jangan hanya menggantungkan ke satu beasiswa teman-teman, tapi explore lebih banyak website lainnya. Siap-siap dengan kegagalan gitu, jangan putus asa juga. Kemudian apalagi idealisme itu penting dalam menentukan beasiswa. Jangan hanya mendaftar beasiswa, tapi harus menyeleksi juga apakah beasiswa tersebut lebih baik dari Indonesia, apakah memiliki profesor yang ahli di bidangnya, apakah memang sesuai dengan apa yang ingin teman-teman capai gitu. Kemudian alur seleksinya tahun ini lebih banyak ya Mas katanya. Jadi harus lebih semangat. Kemudian ada beberapa tips tadi yang dijelaskan oleh Mas Faiz, tips tentang writing method, gimana caranya problem dan solution, kondisi saat ini, kemudian menemukan gap dan juga gimana kondisi impiannya. Kemudian kita harus lebih memperhatikan CV kita. Penting untuk menyebutkan sesuatu yang relate dengan universitas saja gitu. Dan juga CV-nya itu sudah ada contohnya yang dari yang format formal gitu. Kemudian rencana studi itu penting gitu untuk melihat teman-teman seberapa jauh mengeksplor universitas, pelajari silabusnya, profesornya lagi-lagi untuk dijadikan supervisor. Karena LPDP itu ada tahapan khusus untuk mendalami pengetahuan supaya pengetahuan teman-teman tentang universitas tersebut. Kemudian ada tentang statement of purpose tadi. Kemudian lagi-lagi dijelaskan tentang luruskan niat dan mengukur kemampuan diri sendiri. Kemudian ketika wawancara harus membawa dokumentasi lengkap, harus be yourself, harus rendah hati, harus menceritakan apa adanya gitu. Jangan berbohong karena di sana ada psikolog ya Mas. Jadi ketahuan kalau kita berbohong. Kemudian buat FAQ dengan jawaban full bahasa Inggris, hubungi senior untuk latih interview. Kemudian hal yang perlu diketahui adalah kembali ke diri sendiri lagi-lagi, teruskan niat. Semoga apabila teman-teman ada niatan baik untuk melanjutkan studi, semoga dimudahkan ya ke depannya. Dengan sharing hari ini yang diadakan oleh Gobion, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan ke teman-teman, hasanah pengetahuan teman-teman untuk memudahkan jalannya mengambil LPDP. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Gobion, Kak April, kepada Mas Faiz narasumber hari ini. Kepada teman-teman peserta, mohon maaf masih banyak kekurangannya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Sebelum kita tutup, saya boleh minta teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Untuk panitia boleh dibantu untuk foto bersamanya. Bisa di screen aja ya, namanya, view-nya itu. Namun sebelum foto bersama, saya tutup terlebih dahulu, nanti dibantu oleh panitia. Sekali lagi terima kasih Mas Faiz, semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan. Semoga doa terakhir yang Sweden bisa dikabulkan oleh Allah gitu. Barangkali bisa berjumpa. Oke. Terima kasih untuk panitia, Gobion. Saya Agus Fani, pamit undur diri. Saya kembalikan ke teman-teman panitia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya teman-teman panitia untuk foto bersama.
Untuk teman-teman panitia udah siap? Oke, boleh kita hitung ya. Udah semua nyalain kamera? Galeri view. Oke, semuanya dinyalain kamera yang terlebih dahulu. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, lagi teman-teman. Untuk yang belum nyalakan kamera boleh dinyalakan terlebih dahulu. Nanti di-share oleh panitia. Oke, kita ulang. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lagi tentang Kak Faiz, boleh dihubungin aja ya Kak, IG-nya Kak Faiz. Boleh lewat DM ya Kak? Ya, monggo. Ya. Bisa lewat IG Faiz. Faiz apa Kak? FAIZUNAA. FAIZUNAA. Boleh teman-teman kepo IG-nya, teman-teman tanya tentang LPDP ataupun tentang kuliah di sana. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya kembalikan ke panitia ya. Boleh dinyalain kalau memang pengen ngomong mic-nya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Untuk Mas Faiz, diperbolehkan untuk kalau memang sudah. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat buat apply beasiswanya, dan don't hesitate to contact me. Gak usah sungkan-sungkan untuk kontak saya if you need some more advice or help. Tapi mohon maaf kalau misalnya nanti ada slow respon atau apa ya, karena kadang saya juga punya kesibukan seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin lead, nggak apa-apa. Kalau pengen ngobrol dulu juga nggak masalah. Terima kasih panitia.